Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang mana sih yang lebih baik, baris mata 5 atau baris mata 4 gitu ya. Karena saat ini sudah banyak sekali ya yang bereksperimen atau berpendapat bahwa lebih baik mata 4 atau baris tentara. Ada yang mengatakan bahwa lebih baik baris mata 5 atau segitiga sama sisi seperti itu. Jadi mana sih yang lebih baik? Namun opini yang saya munculkan di sini itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, pengalaman yang sudah saya lakukan dan pengamatan yang saya lihat di kebun-kebun orang lain. Jadi teman-teman, kalian yang baru mau menanam sawit, baru membuka lahan, ini mungkin bisa jadi referensi ya, bisa jadi referensi mana yang lebih menguntungkan. Jadi ya, karena ada opsi mana yang lebih menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan, lebih baik kita menggunakan yang lebih menguntungkan. Dan menurut saya teman-teman, baris mata 5 itu lebih bagus daripada menggunakan baris mata 4 atau jalur tentara ya, atau baris tentara. Nah, apa sih keunggulannya baris mata 5 teman-teman? Yang pertama, jarak tanamnya mungkin memang hampir sama ya, namun isi atau kuantitas batangnya itu bisa lebih banyak daripada baris mata 4. Ketika baris mata 4 dengan ukuran 9x9 itu hanya berisi 123 batang atau sampai 125 batang sesuai dengan kondisi lahan ya, karena kita tidak bisa menghitung kondisi lahan masing-masing ya. Tidak mungkin semuanya itu datar seperti keramik, pasti ada bergelombangnya, dan itu pun bisa menjadi penambahan atau pengurangan dari kuantitas batang itu sendiri. Dan kalau kita menggunakan baris mata 5 atau segitiga sama sisi, itu bahkan bisa merapatkan atau menambahkan kuantitas batang hingga 143 batang. Dan kalian bisa bayangkan teman-teman, dari 123 ke 143 berarti ada 20 batang yang bisa kita tambahkan ketika kita menggunakan baris mata 5, dan tentunya itu sangat menguntungkan untuk kita. Memang teman-teman, ketika kita pasang pancang tanam atau ajir menggunakan baris mata 5 itu memang agak sulit, namun intinya cuma satu teman-teman, meskipun barisannya itu mencong-mencong, karena tanah itu tidak semuanya datar ya, tidak bisa lurus, tapi tetap kalian harus berpatokan bahwa jarak tanamnya harus tetap sama. Ketika nanti berbelok atau tidak lurus, itu yang penting jarak tanamnya tetap sama. Nah, kalau kemudian kalian dengan prinsip bahwa harus lurus dengan menggunakan baris mata 5, maka kuantitas 143 batang itu tidak akan dapat dalam 1 hektar. Jadi prinsipnya kalian harus tetap menggunakan ukuran teman-teman, jangan pakai pandangan. Pandangan itu nanti bisa menyesuaikan, kalau hanya geser 1 cm 2 cm tentunya itu tidak masalah. Tapi kalau kalian menggunakan baris mata 5 terus kalian hanya menggunakan sistem pandang, itu nanti selisihnya bahkan bisa 1 hingga 5 meter. Jadi kalian harus tetap berpatokan, harus menggunakan ukuran, jangan hanya menggunakan sistem pandang, karena sistem pandang itu akan menipu sesuai dengan gelombang tanah atau kultur tanah kalian, dan itu tidak bisa dipungkiri memang seperti itu adanya. Jadi kalau ketika kita ingin mendapatkan atau ingin mengejar kuantitas 143 batang, berarti prinsipnya kita harus tetap menggunakan ukuran, meskipun barisannya itu nanti tidak akan lurus, pasti akan ada barisan yang melengkung atau bergelombang, dan mungkin kalian bisa mencurinya sedikit-sedikit, jangan sampai terlalu banyak, karena kalau kalian mencurinya terlalu banyak nanti akan selisihnya juga akan banyak di ujungnya. Jadi itu yang pertama teman-teman. Nah, kelebihan mata 5 selanjutnya adalah ketika kita bersepadan dengan orang atau berbatasan dengan orang, maka tidak semuanya barisan itu mepet dengan batas orang lain, karena sistemnya zigzag, pasti akan ada yang mepet, pasti ada yang jauh. Dan tentunya kalau kalian tidak serakah, yang jauh itu jangan disisipkan satu lagi teman-teman. Jangan mentang-mentang yang ini jaraknya dengan batang atau dengan batas itu hingga 5 meter terus kalian tambahkan di batas, dan itu salah. Mungkin kalian dengan seperti itu bisa menambah menjadi 160 batang, dan hal tersebut jangan dilakukan, karena nanti jarak tanam antara batang yang satu dengan batang yang lainnya itu akan semakin sempit, dan tentunya itu akan mengurangi kualitas dari pertumbuhan batang sawit itu sendiri. Itulah keuntungan yang kedua, selain kuantitas batangnya yang bertambah,
di sepadannya juga kalian bisa tidak semuanya itu berbatasan dengan tetangga kalian. Dan selanjutnya teman-teman, mungkin ada video saya yang membahas tentang bagaimana caranya membuat baris mata 5. Di baris mata 5 itu intensitas cahayanya itu bisa melalui lorong manapun. Jadi dari utara, dari tenggara, dari selatan atau timur, itu bisa semuanya matahari bisa masuk. Dan mungkin memang baris mata 4 bisa sanitasinya lebih apa namanya ya, lebih intensitas cahaya itu lebih banyak karena memang jarang ya, karena kuantitas batangnya itu sedikit. Namun teman-teman, yang kita pikirkan, kita sebagai petani kecil tentunya dengan tanah yang sedikit kita harus memaksimalkan tanah itu. Jangan sampai kita merugi. Satu batang pun teman-teman itu sangat berharga buat petani seperti kita. Jadi ketika ada opsi bahwa itu bisa menguntungkan untuk kita, ya apa salahnya kita coba. Meskipun membuat baris mata 5 atau pancang tanam atau membuat ajir mata 5 itu agak sedikit sulit. Memang kita harus menggunakan, yang pertama harus menggunakan kompas ya teman-teman. Kita harus benar-benar menentukan mana utara, mana selatan, mana barat, dan mana timur. Itu harus benar-benar ditentukan. Yang kedua, harus benar-benar menggunakan siku, jangan asal tarik saja. Kalau memang baris mata 4 mungkin kalian bisa menggunakan atau mengikuti arah tanah kalian. Kalau tanah kalian itu mencong ke sana atau tidak sejajar dengan mata angin utara selatan, atau mencong ke barat daya dan tenggara, mungkin bisa saja terjadi kalau untuk baris mata 4. Tapi kalau untuk baris mata 5, kalian harus benar-benar menentukan arah angin teman-teman, di mana utara dan di mana selatan, sehingga nanti barisan kalian itu tidak benar-benar selisih ya, sampai ujungnya itu tidak benar-benar selisih. Jadi ya memang perlu kehati-hatian, karena saya waktu itu juga pernah pertama kali saya menggunakan pancang tanam mata 5 atau baris mata 5 itu, atau segitiga sama sisi, itu sampai 10 hari teman-teman. Dalam 1 hektar tuh saya kerjakan sampai 10 hari itu. Namun saya mengerjakannya sendiri ya, tidak dengan orang lain, karena ketika saya di depan sana sudah lurus dengan jarak tanam yang sudah saya tentukan, ketika sampai di ujung, karena saya menggunakan pandangan, sampai ujung itu selisih, dan sampai berapa kali, 10 sampai 5 kali lah saya itu merubah ajir saya, dan akhirnya ketemu. Dan saya simpulkan bahwa ketika kita menggunakan baris mata 5, kita harus benar-benar menggunakan ukuran. Kalau memang 9x9, kita harus benar-benar mengukurnya 9x9, jangan sampai selisih, karena itu akan berpengaruh ketika kontur tanah kita itu bergelombang. Dan itulah pengalaman teman-teman, mungkin ya bisa menjadi referensi kalian ketika kalian ingin menerapkan panjang tanam mata 5, atau bahkan sekarang kalian masih bingung mau menggunakan baris mata 4 atau baris mata 5. Kalau saran saya, silahkan kalian menggunakan baris mata 5 dan pelajari bagaimana caranya kalian itu membuat pancang tanam atau ajir mata 5, sehingga itu benar-benar kalian mencapai dengan kuantitas yang 143 batang itu. Dan itu memang benar-benar tidak hoax teman-teman. Kalian memang benar-benar bisa mengepres tanah kalian itu dengan kuantitas batang yang melebihi dari baris mata 4. Dan tentunya kita sebagai petani kecil yang hanya memiliki beberapa hektar tanah atau sedikit tanah, itu sangat menguntungkan bagi kita. Jadi ya kita harus efisien dalam bertani teman-teman, supaya kita mendapatkan keuntungan yang seperti yang kita harapkan. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.